Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang filsafat ilmu, tentang pendekatan yang dalam tema tentang positivisme. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktualifikal. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu dalam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dan ilmu gaib. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci percapaian hidup manusia dan dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar dapat dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Dan dari Auguste Comte merupakan tokoh aliran positivisme yang paling terkenal, sekaligus pendiri dari aliran ini dan sering disebut bapak positivisme. Positivisme adalah nyata, bukan khayalan. Ia menolak metafisika dan teologi. Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta, sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding an sich, atau objek yang tidak dapat diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Comte menggarisbawahi perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis, dan terakhir fase positif, fase teologis atau tahapan agama atau religi dan ketuhanan yang menjelaskan bahwa semua fenomena yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, pembahasan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon dan logos. Phenomenon berarti tampak dan phainen berarti memperlihatkan. Sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, dan pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Bagus memberikan dua pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa-apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Immanuel Kant memakai istilah fenomenologi dalam karyanya Prinsip Pertama Metafisika pada tahun 1786. Maksud Kant adalah untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik, gerakan, dan kategori modalitas dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indra-indra lahiriah. Pengertian fenomenologi dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Fenomenologi menunjukkan proses menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemampuan mengetahui sebagai perjalanan jiwa yang lewat dalam bentuk-bentuk atau gambaran kesadaran yang terhadap untuk sampai kepada pengetahuan yang mutlak. Bagi fenomena ini tidak lain merupakan penampakan atau kegejalaan dari pengetahuan indrawi. Fenomena-fenomena merupakan
manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia. Dan yang ketiga, strukturalisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Prancis pada pertengahan abad ke-20. Strukturalisme sebagai aliran filsafat yang bereaksi terhadap subjektivisme yang didewakan oleh eksistensialisme mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu desentralisasi manusia, kematian manusia sebagai subjek. Manusia dibicarakan dalam rangka struktur bahasa, sosial, ekonomi, dan politik. Manusia dibicarakan dalam rangka struktur bahasa, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, strukturalisme memiliki sikap atau pandangan yang anti-subjektivitas, anti-humanis, dan anti-heterorisme. Strukturalisme sebagai metode berpikir dalam memahami realitas dimulai oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913 Masehi, seorang ahli linguistik yang mempelajari bahasa dari sudut pandang strukturnya. Karyanya adalah Cours de Linguistique Générale pada tahun 1916, kursus tentang linguistik umum. Saussure menjelaskan tentang beberapa distingsi atau perbedaan dalam bahasa. Strukturalisme adalah metode atau metodologi yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip linguistik yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang hendak memahami manusia, sejarah, kebudayaan, serta hubungan kebudayaan dengan alam dengan memakai metode struktural. Strukturalisme menyelidiki pola-pola dasar yang tetap atau paten dalam sebagai realitas. Dan kesimpulan, strukturalisme adalah metode atau metodologi yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip linguistik yang dirintis oleh Ferdinand Saussure. Strukturalisme merupakan aliran filsafat yang hendak memahami masalah yang muncul dalam sejarah filsafat. Di sini metodologi struktural dipakai untuk membahas tentang manusia, sejarah, kebudayaan dalam alam, yaitu dengan membuka secara sistematik struktur-struktur kekerabatan dan struktur-struktur yang lebih luas. Dalam kesusastraan dan dalam pola-pola psikologik tak sadar yang menggerakkan tindakan manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.